Oke, kita kembali lagi ya di materi cacat las dan inspeksi visual. Tadi kita udah belajar sedikit tentang cacat las dan sekarang kita akan mempelajari tentang inspeksi visual. Sebentar. Oke, mulai ya. Ya, jadi inspeksi visual itu ini yang besok minggu depan ya, insya Allah kita akan praktikkan ya. Em, Sebenarnya inspeksi visual ini salah satu metode untuk memastikan hasil pengelasannya itu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, realnya nanti di lapangan yang mengerjakan las, ya welder itu berbeda dengan yang menginspeksi. Kenapa? Kalau orangnya sama, pasti dia pengennya pekerjaannya selesai cepat kan. Nah, karena memang sengaja dibedakan orangnya dan memang punya kompetensi yang berbeda ya. Orang yang memeriksa dengan orang yang mengerjakan itu punya kompetensi yang berbeda. Malah yang menyiapkan sambungan itu beda lagi orangnya, namanya fitter ya. Jadi fitter menyiapkan sambungan, welder tinggal ngelas aja, kemudian eh, inspektor ya nanti yang melihat hasil pengelasan itu sesuai apa tidak. Nah, kalau apakah nanti pengelasannya kalaupun dia lolos uji visual apakah dilanjutkan ke NDT? Nah, itu tergantung dengan standar atau WPS yang dibuat oleh engineer ya. Nanti engineer membuat eh, ini project apa aja yang harus dilakukan tahap-tahapnya seperti itu. Oke, jadi dalam memeriksa hasil pengelasan ada beberapa jenis pengujian, di antaranya uji visual dan NDT ya, termasuk juga DT. Visual, DT, dan NDT. Kalau visual itu dilakukan hanya pada permukaannya aja ya, karena mata manusia cuma bisa melihat yang di luar logam las-lasannya aja. Ya, baik di weld face maupun di root ya, antara di atas sama di bawah. Termasuk juga kalau kita ngelas pipa ya. Nanti kalau mungkin ada yang bekerja di oil and gas menggunakan pipa, nah bagian dalamnya tuh diperiksa juga gitu. Kalau pipanya kecil-kecil nanti mungkin pakai aduh apa sih namanya? Kayak kamera ya, kamera tapi dia pakai alat gitu. Nah, kamera tuh pakai alat. Mirip seperti dokter kalau meriksa lambung kita kan dimasukin dari atas ya. Namanya apa itu ya? Oh, saya lupa endoskopi. Nah, kalau di dokter endoskopi, kalau itu apa namanya? Jadi pakai fiber optik dimasukin gitu ke pipa. Tapi kalau pipanya kecil ya, kalau pipanya kecil dimasukin ke situ, nanti dilihat sekelilingnya. Catat tuh nanti sama inspektornya. Oh, yang bagian sini sambungannya oke. Nah, itu yang diperiksa di sambung-sambungannya aja biasanya. Oke nggak ada atau ada defect nggak di ujungnya gitu ya. Nah, untuk melakukan inspeksi karena ini menggunakan mata ya, jadi harus dengan pencahayaan yang optimal gitu. Nah, menurut ISO 17637, nah ini ada standarnya ya, minimal 350 lux. Tapi yang direkomendasikan itu ya 500 lux. Ya, terutama kalau dia di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan mungkin dibantu cahaya matahari ya. Tapi kalau tadi dalam pipa, berarti si alat kita itu juga harus dilengkapi dengan lampu ya. Nah, gimana cara ngukurnya? Apakah udah optimal belum cahayanya? Ada namanya lux meter ya. Lux meter itu mengukur intensitas cahaya tempat kita berada. Saat melakukan inspeksi ya, eh, jaraknya kira-kira sejauh 600 mm, berarti kan 60 cm ya. Nah, kalau terlalu dekat berarti nggak kelihatan, kalau terlalu jauh nah, jadi nggak kelihatan yang kecil-kecil. Nah, idealnya 60 cm dengan sudut 60 derajat. Sorry, 30 derajat terhadap horizontal. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau ada loop berarti boleh pakai loop atau kaca pembesar. Apa aja alat yang digunakan? Kita pakai welding gauge ya, welding gauge. Lalu
pakai juga linear measurement atau high low gauge ya. Bisa juga menggunakan jangka sorong atau eh, kaliper ya, kaliper metrik. Nah, juga dilengkapi dengan lensa pembesar. Nah, setelah itu kita perlu dokumen acceptance kriteria. Nah, ini beda-beda ya, tergantung project yang digunakan. Kita untuk Pratikum ini punya standar tersendiri. Nah, welding gauge itu dia seperti Swiss knife ya. Jadi dalam satu alat itu bisa digunakan untuk bermacam-macam fungsi. Nah, bisa digunakan untuk ngecek tinggi penetration, lebarnya, eh, sudutnya, ya macam-macam. Nah, welding gauge itu harus dipunyai oleh seorang welding inspector. Peralatan utamanya ya. Karena nanti dia ngukur-ngukur berapa senti, berapa mili ya, berapa derajat. Nah, itu menggunakan satu alat itu. Kalau nggak punya, nah, susah itu nanti. Nggak cukup pakai Bistar aja, apalagi Bistar ya. Kaliper metrik itu lumayan berfungsi ya, tapi nggak lengkap kaliper metrik. Nah, ini yang terutama yang sering dipakai itu yang Cambridge, ya, karena fungsinya banyak ya. Nanti kita juga praktikum menggunakan welding gauge Cambridge. Selain Cambridge, ada juga yang normal, ini kita juga punya, ada yang multipurpose seperti ini. Ini digital, ini yang analog ya. Nah, terutama kita punya yang Cambridge. Nah, fungsinya welding gauge ini apa aja? Bisa bisa mengukur sudut bevel, bisa menghitung atau mengukur lebar root gap ya. Root gap itu celah di root ya. Biasanya itu untuk biasanya sesuai dengan besarnya elektroda gitu. Kalau terlalu sempit nanti nggak tembus rootnya ya. Maksudnya rootnya itu nggak tembus ke bawah, dia cuma ada di permukaan las-lasan kita aja. Terjadilah incomplete penetration. Jadi kalau terlalu lebar, nah kalau terlalu lebar nanti logamnya nggak ngumpul ya. Si logam las-lasannya itu nggak ngumpul, jatuh dia ke bawah. Nah, jadi memang bikin bikin root itu agak tricky juga gitu. Lalu linear misalignment yang tadi ya saya sampaikan, kemudian capping, reinforcementnya apakah sesuai tingginya, kemudian root penetration, tembusan akar lasnya gimana. Oke. Kemudian mengukur kedalaman cacat las ya, kalau misalkan tadi ada undercutnya mau berapa dalam gitu. Ya, kemudian leg length-nya, kalau pada fillet ya, panjang legnya berapa, mengukur juga aktual throat ya. Nah, misalnya kita mengukur sudut bevel, ya, caranya seperti ini ya. Jadi kalau yang pakai Cambridge, perhatikan ada Cambridge saja dulu ya, nanti bisa kita pakai yang Cambridge. Eh, lihat derajatnya di sini. Nah, nanti dia derajatnya berapa derajat ini ya, ini sudut bevelnya. Terus kalau yang lebar gap, nah bisa pakai alat yang ini. Nah, itu lebar gap yang di apa gap sambungan ya, itu ada berapa. Ya, dimasukin ke dalam sini nanti kelihatan dia sampai berapa milimeter. Kalau misalignment, kalau misalignment kan dia berarti ada di dua bilah yang berbeda. Jadi kakinya salah satunya di sini, nanti ujung paruhnya itu di seberangnya ya, di seberang weld metal. Nah, itu sampainya di mana. Nanti kelihatan dia berapa derajat. Kemudian tinggi reinforcement nanti di sini ya, di atas cappingnya si paruhnya ini. Nanti kelihatan kita mau pakai milimeter misalnya. Nah, ini ditunjukkan berapa mili. Kalau pakai AWS kan pakai inci ya, dipakai yang ini. Nah, kalau besok kita pakai yang milimeter aja lah ya. Lalu root penetration juga sama ya dengan reinforcement, tapi dia ada ya di root. Mengetahui kedalaman mechanical damage, misalnya ya bekas gerinda atau arc strike kan ada jadi bolong-bolong kan. Nah, itu lihat di dalamnya ini.
ya sampai berapa dalam. Karena ada ya kadang-kadang kode yang menampilkan mechanical damage-nya maksimal misalnya satu mili gitu. Kalau lebih dari 1 mili berarti reject. Tapi kalau kurang dari 1 mili itu masih di accept. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi kita harus ukur. Kalau undercut ini sama dengan mengukur mechanical damage tadi, tapi pas di posisi undercutnya. Ya, perhatikan ininya lurus dulu ya, si kakinya lurus dulu, baru masukkan ke bolongannya tadi. Kalau leg length, ya, panjang legnya berarti ini kan, panjang legnya. Kalau throat pakai yang ini. Tapi besok kita tidak mengukur fillet, kita mengukur groove. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan cara pengukurannya ya. Ini mengukur undercut, ini mengukur tinggi alur las atau weld bed atau reinforcement ini namanya. Kemudian mengukur misalignment yang ini, mengukur sudut preparasi itu yang ini ya, sudut bevelnya. Ini leg length, ini leg length, ini yang actual. Tuh. Nah, itu sampai situ aja materi kita tentang hari ini ya. Ada dua topik yaitu cacat las sama inspeksi visual. Keduanya berkaitan, teman-teman harus tahu dulu apa cacat las yang ada di sampel kita. Di spesimen kita tuh cacatnya apa, kemudian diukur dan dilaporkan. Nah, untuk pelaporannya nih saya tampilkan nih. Mana dia? Kelihatan lu? Iya. Nah, ini ya. Jadi ini kita pakai yang seperti ini besok ya. Kalau mengelas plat ya, kelas-kelasannya plat, kemudian pengelasannya groove, bentuk laporannya seperti ini ya, tracingnya. Selain nanti ada tabel ya, tabel itu ya biasa aja diisi apa aja cacat yang ditemukan, kemudian berapa banyak, berapa panjangnya gitu. Tapi harus dibuat juga tracingnya di sini. Nah, terutama nanti kalau ya ada yang ngambil misalnya chest sweep 3.0 ya, chest sweep 3.0 itu sertifikasi dari TWI, The Welding Institute, kelas internasional itu ya, untuk pengelasan, sorry, untuk inspeksi visual. Nanti ujiannya kayak gini. Nah, jadi nanti teman-teman di platnya tandain A sama B ya, A sama B. Oke. Kemudian nanti yang ini base metal ya, ini base metal, yang ini weld metal. Nah, ini base metal juga di sini. Nah, sebaiknya teman-teman nanti ukur tebalnya berapa ya. Ada nggak thickness di sini? Thicknessnya berapa, kemudian lebar ini berapa ya. Lebar ini berapa, lebar ini berapa. Oke. Nah, misalkan ditemukan undercut. Undercut dari posisi 5 cm atau 50 mm dari titik A. Nah, nanti buat di sini nih. Sini. Undercutnya di sini kan. Nah, bikin di sini undercut. Oh ya buat dengan rapi ya undercut. Lalu jaraknya buat di sini. Jaraknya berapa nih? 50 cm. 50 cm. Lalu undercutnya kedalamannya berapa? Kedalamannya misalnya 2 mm. Oke. Kemudian ditemukan apa lagi? Di sini ada porosity misalnya. Ada porosity. Buat di sini ada porosity. Porosity. Jaraknya berapa dari titik A? Dibuat gitu ya. Sampai semuanya terdaftar gitu. Nanti kita latihan melihat ya dengan mata ada cacat apa aja, kemudian diukur. Ada berapa buah, jaraknya berapa ya. Makanya kita butuh besok ada mistar sama welding gauge. Nah, nanti dibantu juga dengan center ya. Nah, ini yang di weld face ya, di permukaannya. Nanti lihat aja mana yang lebar. Kalau yang lebar cappingnya itu berarti weld face. Kemudian kemudian ada, nah ini rootnya.
Jadi dibaliknya ya, dibaliknya juga sama, dilihat dari titik A sampai titik B. Nah, berapa dia? Berapa jaraknya sama ya? Tapi tentu jenisnya beda ya, jenis cacatnya. Misalnya kalau di atas tadi di face kita kita menemukannya namanya uh, well reinforcement ya. Kalau di sini root ya, root reinforcement. Terus kalau di atas itu underfill ya, kalau dia cekung maksudnya nggak sesuai ketinggian ininya, ketinggian uh, depositnya nggak sesuai, rendah berarti underfill. Kalau di sini dia nggak tembus berarti namanya incomplete penetration tadi ya. Nah, nah, ini kalau pipa. Nah, kalau pipa itu beda lagi. Kalau pipa itu kan dia bulat ya. Bulat berarti nanti dibagi menjadi 4 section. Ada A, B, B, C, C, D, sama A, D. Jadi antara A ke B ada apa aja cacatnya. Kemudian B ke C apa aja. Pokoknya bulat itu dibagi 4. Tapi besok kita nggak akan pipa dulu lah. Ini saya tampilkan untuk teman-teman kalau ada yang ingin melihat pipa. Ini di root ya. Dan ini yang di face. Nah, besok kita akan gunakan yang plat ini ya. Yang well face sama well root untuk plat. Nah, jadi akan saya berikan nanti di lab ya. Tinggal diisi aja. Dan mengerjakannya berkelompok. Kita ada 30 berapa orang ya? 30-an ya. Mungkin nanti satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang lah. Karena juga alatnya terbatas. Ada berapa ya? Kalau ada banyak mungkin kita cukup tiga orang per kelompok ya kalau kalau cukup alatnya. Karena si alatnya ini banyak yang menggunakan dan dipakai juga di sertifikasi ya. Kadang-kadang hilang-hilang alatnya gitu. Jadi tolong nanti teman-teman menjaga ya alatnya supaya tidak ini supaya tidak hilang-hilang, bisa digunakan lagi. Karena nanti kan di mata kuliah berikutnya juga akan menggunakan alat ini. Oke, ada nggak ya contoh ya reportnya? Coba saya lihat. Contoh report. Nah, saya lihat dulu ya. Hasil report aja. Hmm, form inspeksi visual lagi. Nah, udah kelihatan kan? Jadi nanti ini ya, kira-kira seperti ini. Ini jenis-jenis defeknya. Nah, ini kalau udah disediain ya. Tapi kayaknya kita nggak pakai ini deh, Sob. Terus kalau misalkan plat, ya, platnya berarti yang section berapa. Nah, kalau pipa kan pakai A, B, B, C, C, D kan. Nah, kalau plat kan coba A, B aja. Nah, akumulatif itu artinya dijumlahkan totalnya ada berapa gitu. Nah, maximum allowance itu lihatnya dari sini. Berarti ini eh, acceptance kriterianya gitu ya. Nah, resultnya apa? Accept atau reject. Nah, misalnya kan gini, excess weld metal, nah, atau reinforcement. Ini keterangannya at no point shall the excess weld metal fall below oh ini pengertiannya ya. Nah, below the surface of the base metal. Well trans blend smoothly. Nah ini kalau dia bilang nggak boleh ada em, apa namanya weld metal yang tumpah ya atau jatuh di luar
di luar permukaan base metal. Harus terjadi atau harus dia menyatu dengan baik gitu. Nah, keterangannya maksimal 3 milimeter pada area berapapun. Kemudian ada mana kelihatan lagi ya? Yang kelihatan lagi biasanya undercut. Nah, undercut itu didefinisikan sebagai eh, groove ya, groove atau apa ya maksudnya? Ada parit lah ya, ada parit yang terjadi pada base metal ya, atau di parit metal, atau di toe-nya, di toe dari weld metal, atau di root juga bisa, di sebelahnya weld metal. Apa yang dibolehkan? Maksimumnya tidak ada indikasi tajam, nggak muncul tajam-tajamnya di situ. Betul-betul smooth. Nah, pun kalau ada terjadi undercut, panjang yang diperbolehkan itu tidak boleh melebihi 50 cm, 50 mm continuous atau eh, apa namanya? Selang-seling. Totalnya itu tidak boleh lebih dari 50 mili ya, sepanjang sepanjang ini tadi, sepanjang platnya gitu ya. Nah, terus maksimum kedalamannya 1 mm untuk di capping. Tapi kalau di root nggak boleh ya. Kalau di capping, di weld metal, di surface, boleh ada undercutnya. Yang penting tidak melebihi 50 mm panjangnya totalnya dan tidak melebihi kedalaman 1 mm. Tapi kalau di root ada undercut sedikit pun nggak boleh gitu. Nah, gitu ya. Berarti kan kalau ada root berarti reject ya. Nah, teman-teman cek di sini. Gitu. Apalagi adanya misalnya yang kelasnya kesenggol di base metal di luar gitu. Ini terjadi kerusakan pada base metal atau weld metal karena unintentional touchdown, ya, tersentuh tidak sengaja ya dari elektroda atau earthing, menghidupkan api dari poor connection in the welding circuit. Jadi pada sambungan lasnya, sambungan listriknya itu tidak baik. Kan mau kadang-kadang kita hidupin api kan, gesek-gesek, malah lari ke sebelah gitu ya. Nah, nggak pas di tempatnya. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh ya. Not permitted, sedikit pun nggak boleh. Up track ini. Jelek dia. Apalagi. Ah, ini sering terjadi nih. Angular distortion. Jadi bengkok gitu dia. Beda ya. Kalau misalignment tuh gini. Kalau distortion tuh gini. Nah, beda dia. Distortion itu maksudnya. Nah, kalau kalau 5 mm, di bawah 5 mm dia accept. Oke, acceptance for macro only. Ini contohnya ya. Nanti teman-teman buat di sini eh, apa? Dia itu berapa ya? Nah, semua yang di sini tadi, semua yang muncul ditulis-tulis tadi di sini harus di tracing tadi ya, yang ada gambar tadi ya. Nah, itu digambar, nanti dia munculnya di berapa milimeter gitu. Nah, itu dilaporkan ke bosnya tuh nanti. Inspektor udah selesai ngasih penilaian, nanti bosnya yang lihat. Oh, ini ya hasilnya gitu. Nanti dia yang memutuskan apakah perlu repair atau tidak, atau perlu di reject atau tidak. Ini kan rekomendasi aja ya. Kalau inspektor kasih rekomendasi aja setelah hasil dilihat gitu. Apakah perlu NDT atau tidak. Itu nanti bagian di atasnya ya yang akan memeriksa. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya untuk inspeksi visual, dan yang insya Allah akan kita lakukan minggu depan di lab NDT. Lab NDT itu ada di ruang 108 lantai 1 gedung utama ya. Nah, itu akan eh, menggunakan apa namanya? Welding gauge ya. Nah, welding gauge. Oke, paling begitu dulu. Materi hari ini sudah saya upload di Learning. Nanti juga ada quiz ya. Quiz mengenai cacat las aja. Silakan bisa dikerjakan. Saya kasih waktu seminggu. Nanti bisa dikerjakan di Learning quiz mengenai cacat las. Cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya dulu? Eh, Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan.
Untuk minggu depan, pekan depan kan kita melaksanakan kegiatan perkuliahan di Lab NDT. Kalau saya bisa hadir nggak ya, Pak? Boleh, boleh, bisa. Karena Bisa nggak, Pak? nggak megang mesin las. Oh, baik, Pak. Mm-mm. Makasih, Pak. Ya, nanti duduk aja di ini ya. Mengerjakannya sambil duduk kok. Nggak berdiri-berdiri. Oh, pakai werpak juga, Pak? Nggak usah. Nggak usah pakai wearpack. Oh iya, Pak. Nah, Makasih, ya, Pak. ya. Buat teman-teman yang lain, kalau mau pakai sepatu safety disarankan. Ya, untuk menghindari takutnya ada plat yang nggak sengaja jatuh ya, kena kaki gitu. Kalau bisa, nah, sebaiknya disarankan pakai eh, safety shoes. Tapi kalau bajunya nggak perlu, baju rapi aja. Ada lagi mau nanya? Udah, cukup mungkin ya. Nanti ini absennya udah saya Cukup, Pak. ambil dari rekaman dan juga ada apa screenshot. Udah saya lihat siapa aja yang hadir. Nanti minggu depan, insya Allah pertemuan terakhir kita di lab. Dan nanti ujiannya seperti biasa learning ya, dengan online. Nah, apalagi mendekati libur ya, kasihan juga nanti mereka ada yang pulang kampung kan. Nah, saya mengantisipasi itu. Karena akhir tahun ini tiket mahal ya, ada yang pulang kampung lagi susah. Ya, gitu ya, teman-teman semua. Sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan labnya nggak dipakai orang. Tidak ada sertifikasi. Tidak ada cuaca jelek ya. Nah, cuacanya cerah mudah-mudahan. Jadi kita semua bisa berkumpul untuk latihan mengerjakan inspeksi visual. Demikian kelas hari ini saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Tutup, wabarakatuh. Pak. Terima kasih ilmunya, Waalaikumsalam. Pak.